Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Kreatif Tube Channel. Kali ini kita akan memperbaiki TV sub Piccolo Slim. Kalau menurut informasi pemilik, ini kalau dicolokkan listriknya turun, ngajak like teman-teman ya. Untuk pengalaman seperti ini memang tidak jauh ya, biasanya ada di bagian blok regulatornya belum normal, ada yang short atau ada yang korslet teman-teman ya. Langkah selanjutnya sekeringnya kita copotkan dulu teman-teman. Kita copot dulu sekeringnya, karena ini sekering sudah sempat diganti. Kita copot dulu, jadi saya belum berani mencolokkan langsung ke listrik. Nah, dan saya akan mengetes dulu elko besarnya, apakah polaritasnya min plusnya short korslet atau tidak teman-teman. Ini pedoman awal dulu ya teman-teman ya. 0,5 berbalik, 0,5 korslet teman-teman, short ya, elko besarnya short. Nah, kalau seperti ini langkah selanjutnya kita harus ganti STR nya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita ganti dulu STR nya. Untuk lebih meyakinkan teman-teman, kita coba pakai alat bantu dulu. Ini adalah lampu yang sengaja saya rancang untuk pengetesan. Nah, ini tadi sekring yang kita copot kita ganti pakai kabel teman-teman ya. Ini adalah pengganti sekring teman-teman, intinya begitu aja. Ini pengganti sekring. Ujung kabel ini nanti kita pasangkan ke masing-masing kabel yang ada di lampu ini. Nah, ini sebagai pengganti sekring. Tapi hati-hati ya teman-teman, ini tegangan tinggi, jangan sampai kesenggol ya. Nah, ini nanti kalau kita colokkan listrik, kalau misalnya lampunya menyala terang, berarti regulatornya memang bermasalah dan pasti akan turun atau ngejeklek, MCB nya akan turun gitu teman ya. Jadi jangan dilangsungin kalau nggak pakai alat ini ya. Ini sekarang kita tes, kita coba, kita colokin dulu. Nah, lampunya menyala terang sekali lagi. Nah, lampunya menyala terang berarti wajar kalau kata yang punya lampu turun, seperti itu teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kalau yang seperti ini kita copot STR dulu teman-teman ya. Kita ganti aja dulu STR nya. Nanti setelah kita copot STR nya, kita ukur kembali untuk elko besarnya ya, apakah masih short ataukah tidak. Nih sudah berhasil kita copot teman-teman ya. Jadi dia memakai STR W6553A. Nah, kita ganti dengan tipe yang sama teman-teman ya. Nah, ini penggantinya nih teman-teman, karena yang tadi saya coba tidak fokus teman-teman ya. Ini langsung kita ganti saja dengan tipe yang sama.
pasang kembali bautnya. Kita rapikan kembali soldernya ya teman-teman ya. Kita solder kembali satu persatu kakinya agar menempel kuat pada PCB TV ini. Dan untuk memastikan tidak terjadi induksi, kita kasih tenor dulu teman-teman, kita bersihkan ya, seperti itu. Kita kasih cukup. Langkah selanjutnya kita tes kembali teman-teman ya, apakah masih short elko-nya. Elko besarnya tadi kita ukur kembali apakah masih short. Ternyata sudah ada nilai teman-teman, dia tidak short. Kalau short ini dia tadi 0,5 dia short. Nah baik, sekarang kita akan coba colokan ke listrik lagi dengan mengukur tegangan B plusnya ya teman-teman ya. Tegangan B plus, kita mau ke tegangan B plus, tapi kita tetap harus memakai pengaman teman-teman, karena kita belum yakin, benar-benar yakin bahwa regulator ini sudah normal dan stabil. Setelah kita benar-benar yakin sudah normal dan stabil, B plusnya keluar, baru kita tidak pakai lagi. Nah ini tetap kita pakai ya teman-teman, tetap kita pakai pengamannya. Kita colokin kembali sambil mengukur tegangan B plus. Nah, kalau untuk tegangan B plus posisinya saya anggap semua sudah paham ya teman-teman ya. Ini kita putuskan dulu jalur dari B plus ke playback ini seperti sudah diservis ya teman-teman, karena sudah ada jalurnya nih, sudah dipotong. Saya hanya tinggal mencopot timahnya saja. Nah kita sambil ukur B plusnya teman-teman. Kita colok. Lah ini malah lampunya berkedip-kedip, tidak menyala terang berhenti tapi berkedip-kedip. B plus belum keluar, berarti regulator belum normal teman-teman, masih ada masalah gitu ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita akan cek resistansi elko yang ada di blok regulator ini ya teman-teman, dengan menggunakan ESR meter. Ini ESR meter milik saya, ini bikinan sendiri ya teman-teman. Modulnya kita beli, kalau memang nanti diperlukan saya share cara pembuatannya. Nah dengan memakai ini insya Allah kita tidak akan kecolongan. Kalau ada elko walaupun fisiknya masih bagus tapi sudah tidak layak pakai, pasti ketahuan teman-teman. Ini kita panggil dulu ya. Maaf teman-teman, ini kurang begitu fokus ya, kurang begitu fokus. Nah kita ukur elko kecilnya juga kita ukur. Nah gak bagus, elko kecil naik teman-teman ya, malah elko besar nggak naik ini teman-teman. Nah elko besarnya ini nggak naik, dia harusnya dia full ini teman-teman ya, karena elko ini 450 volt 220 mikro, dia harusnya full, dia naik. Ini kita copot dulu teman-teman ya.
Setelah kita copot, kita ukur kembali ya teman-teman, apakah benar-benar tidak bergerak. Ternyata benar-benar tidak bergerak teman-teman ya. Jadi sudah bisa dipastikan halko besarnya ini rusak gitu. Sekarang kita coba kita ambilkan dengan merek yang apa, polaritas yang sama ya, 450 volt 220 mikro. Nah yang ini coba kita ukur yang baru, apakah dia bergerak, apakah dia berjalan. Nah jarumnya bergerak ya teman-teman ya. Mungkin bisa mungkin agak kurang begitu fokus, tapi dari goyangannya bisa dilihat bahwa ini bergerak teman-teman. Nah naik kan ya, berarti sudah dipastikan salko besarnya rusak. Oke, sekarang kita coba ganti dulu, semoga tidak ada masalah lain. Kita pasang elko penggantinya ya teman-teman, dan hati-hati polaritasnya jangan sampai terbalik. Min plusnya kalau terbalik dia akan meledak teman-teman ya. Kita ukur kembali resistansinya teman-teman. Apakah dia bergerak normal. Nah ini udah naik teman-teman ya, udah bergerak ini ya. Coba kita fokuskan sedikit biar lebih kelihatan. Kita matikan lampu atasnya teman-teman. Nah ini kelihatan ya. Nah itu bergerak dia teman-teman. Nah dia sudah bergerak, dia sudah naik ya. Oke. Kita tes kembali ya teman-teman, kita colokkan kembali ke listrik, tapi tetap kita masih pakai pengaman dulu sebelum kita benar-benar yakin bahwa regulator ini sudah normal teman-teman ya, supaya listrik kita tidak turun. Sekalian kita ukur B plusnya ya teman-teman. Kita colokkan ke listrik sambil melihat ini teman-teman, indikatornya apakah masih menyala. Nah ini sudah tidak menyala teman-teman ya, berarti ini insya Allah regulatornya sudah normal. Nah sekarang kita akan mengukur B plusnya, apakah B plusnya sudah keluar normal, karena untuk tipis sub ini ya sekitar 119, 20, 24, 25 masih bisa ya teman-teman ya. Matikan dulu supaya kelihatan sini B plusnya ya kan. Nah dari sini ya belum nyala. Kita colokkan kembali, sekalian kita ukur B plusnya ya teman-teman, apakah dia setelah normal setelah kita ganti halko tadi. Nah sudah keluar 125 teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita
copot pengamannya dan kita pasang sekeringnya kembali. Kalau sudah seperti ini seharusnya biasanya jika tidak ada masalah di bagian horizontal atau yang lain-lainnya, insya Allah TV ini sudah normal ya teman-teman. Kita pasang ya. Sekeringnya kita pasang kembali ya teman-teman. Setelah kita pasang sekering, kita colokkan tanpa pengaman, kita colokkan ke listrik. Jangan lupa jalur yang tadi terputus kita sambung kembali penghubung antara bubbles ke playback teman-teman ya. Nah sekarang kita ukur kembali bubblesnya dalam keadaan TV dicolokkan normal tanpa pengaman lagi teman-teman. Apakah sudah normal? Nah ternyata sudah keluar tegangan bubblesnya 125,9 teman-teman ya. Ini seharusnya TV sudah normal. Seharusnya sudah normal teman-teman ya. Ayo kita intip dulu ke bawah. Nah lampu LED sudah menyala terang ya. Nah alhamdulillah sudah hidup ya teman-teman. TV sudah menyala, sudah ada raster birunya teman-teman ya. Nah ini hasil gambarnya teman-teman ya. Setelah saya masukkan mesinnya tapi box belakangnya belum saya tutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.